Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam special talk show bersama DPRD Provinsi Banten. 23 tahun Banten untuk Indonesia mandiri dan berdaya saing. Wah, kalau di segmen pertama tadi kita membahas masalah-masalah yang masih dihadapi ya oleh Provinsi Banten selama usia 23 tahun. Bahkan tadi Pak Eden langsung to the point bertanya, ini Pak Gembong apa saja yang sudah dilakukan ya selama ini? Silakan Pak Gembong, mungkin ada jawaban. Iya, iya, terima kasih Pak Eden ya atas kritikannya. Jadi memang kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Banten, memang masih banyak permasalahannya tadi ya. Jadi sejak kita berdiri 23 tahun, satu sisi ada pembangunan yang dilakukan, tapi di sisi lain juga masih banyak masalah yang kita hadapi. Masalah pengangguran, masalah stunting, ya, gizi buruk, belum hal-hal yang lain. Ya, sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah, kalau kita bicara pemerintah kan berarti memang bicara gubernur, bicara DPRD, memang tidak bisa dipisahkan, ya. Dan kita harus akui memang ada hal-hal yang sudah dilakukan, tetapi juga masih banyak hal-hal yang mesti dikoreksi. Sehingga saya sepakat itu apa yang disampaikan oleh Pak Eden tadi, dibutuhkan strong leadership ya untuk membangun Banten ini. Jadi orang yang punya visi bagaimana membangun Banten ini ke depan gitu, bukan hanya sekedar dia ingin duduk berkuasa begitu ya, tapi juga ada cita-cita dan harapan mulianya bagaimana menjadikan Banten ini menjadi provinsi yang paling maju begitu ya. Apalagi kalau kita melihat Banten ini kan nempel dengan Jakarta, ya kan? Mestinya kan kebutuhan-kebutuhan di Jakarta ini bisa kita supply gitu kan, pasar induk lah dari Lampung, dari Sumatera sebelum ke Jakarta pasti harus lihat Banten. Jadi memang kita berharap ya ke depan ini harus banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Banten ya. Jadi kritikan-kritikan itu membuat kita harus memikirkan ulang begitu ya. Mungkin harus ada yang diperbaiki dalam konsep pembangunan Banten ke depan gitu ya. Jadi potensi kita luar biasa. Tadi kalau digambarkan Gorontalo ini dia secara alam tidak memungkinkan lah untuk, tapi secara karena dikelola oleh leadership yang bagus bisa begitu ya. Dan di kita lahan-lahan yang nganggur juga banyak itu ya. Di kita ini luar biasa. Industri pakan ternak saja di Banten ya itu berapa banyak banget. Kan industri pakan ternak apa kebutuhan, salah satunya jagung. Kenapa kita nggak fokus saja pada hal-hal yang memang sudah jelas gitu ya. Dan dari sisi transportasi udah deket ya. Nah, jadi memang kita ini belum ada fokus bagaimana Banten ini ke depan ini kita mau apain gitu ya. Saya pikir inilah pentingnya seorang pemimpin itu melibatkan semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Banyak orang-orang pintar di Banten, banyak orang-orang yang punya kapasitas seperti Ki Eden kan bisa kita minta masukan-masukannya apa nih untuk membangun Banten ke depan sehingga Banten ke depan yang lebih maju, berdaya saing itu betul-betul kita wujudkan. Jadi kalau kita jadi pemimpin, bukalah kesempatan masukan-masukan dari stakeholder yang lain, masukan bagaimana nih ya, kalau perlu ada urun rembuk masyarakat nih untuk bagaimana Banten ini bisa maju. Saya yakin ya, saya sangat yakin begitu Banten nanti dipimpin oleh orang yang tepat begitu, akan menjadi provinsi yang maju ya, akan menjadi provinsi yang sejahtera dan mandiri serta berdaya saing.
Amin. Dan momentum itu nanti harus kita manfaatkan pada 2024 nanti Ya. mendatang ya. Ini sangat penting sekali untuk menentukan Banten masa depan begitu. Saya mau kembali ke Pak Eden. Pak Eden 23 tahun tadi di segmen sebelumnya Pak Eden juga sempat membahas kita harus kembali lagi pada spirit dilahirkannya Provinsi Banten. Dan kalau tadi Pak Gemo juga bilang ini Banten mau dibawa kemana? Apakah ketika lahir Banten ini belum punya side plan atau master plan ini Banten harus dibawa kemana? Atau seperti apa Pak? Atau lahir saja dulu? Iya, terima kasih Mbak. Ini menarik ya. Jadi memang Banten dilahirkan memang zaman reformasi ya. Ketika itu sebetulnya Banten mengajukan jadi provinsi kan sudah lama gitu. Dibandingkan dengan provinsi lain, yang lain kan ikut-ikutan seperti Kepri, Maluku Utara segala macam itu mengikuti kita lah ya. Tetapi juga memang dinamikanya cukup kencang ya, perjalanannya sampai terpilih pemimpin yang pertama lah. Nah, saya mencoba untuk searching ya selama hampir 7 tahun ini, melakukan program yang namanya Kahayang Urang Banten. Nah, jadi perkumpulan orang Banten salah satu diantaranya dengan 1000 program itu salah satunya Kahayang Urang Banten. Kita mencoba mencari itu ya, di antaranya itu yang disebutkan oleh Pak Gembong ya, pengen kerja ya, pengen sejahtera, pengen dapat pendidikan yang baik ya, kemudian juga dari sisi kelompok civil society juga ingin nyaman gitu ya. Dari saya kurang tahu dari DPR atau pemerintah maunya apa nggak jelas gitu ya. Dari sisi saya karena ketika bicara ini juga belok ke sana. Ketika lurus, ketikanya kok mengerjakan yang rutin-rutin saja gitu. Tidak ada suatu inovasi atau yang bagaimana gitu ya. Yang memanfaatkan yang disebutkan tadi potensi-potensi. Letak geografis. Kita strategis dekat ke Jakarta, ya. Dekat ke pusat ekonomi dunia Jakarta ini kan. Tetapi apa yang terjadi? Beras kita dicap Cianjur. Beras kita dicap Karawang. Ya. Jadi kita nggak mampu memanfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu contoh ya. Pekerjaan juga gitu. Kita buka saja sekarang. Bukalah statistik di pabrik-pabrik itu. Pekerja itu datang dari mana? Apa betul orang lokal? Itu pendatang semua gitu loh. Sekian persen paling tidak ya. Kenapa? Karena masyarakat kita tidak berdaya. Tidak berdaya tadi disebutkan. Untuk menjadi pegawai di pabrik itu harus bayar. Ini saya coba observasi ya. Dulu itu 5 tahun yang lalu katanya harus bayar 5 juta. Sekarang sudah 20 juta gitu ya. Ini daripada beberapa outsourcing sama juga dari ini. Siapa? Apakah pemerintah pernah turun nggak gitu loh? Membenahi ini. Tata kelola pemerintahan yang baik untuk urusan pekerjaan, untuk usaha tenaga kerja gimana? Mulai link and match juga bagaimana? Saya tidak terima kalau dibilang orang Banten itu bodoh, tidak bersaing. Ya. Kalau Mbak bilang tadi Banten yang bersaing ya, mampu bersaing, ya bisa bersaing. Tapi ketika bersaing itu kita tidak fair gitu. Yang lain bisa bayar, masyarakat tidak bayar. Artinya karena memang miskin, Mbak. baik. Nggak bisa mampu gitu. Ya, selain mungkin tadi ada indikator kemiskinan, apakah permasalahannya berarti bukan pada SDM yang tidak berdaya saing tadi, Pak Eden? Ya, secara normal kalau orang sudah sekolah gitu ya, itu sebetulnya apalagi tingkat SMA ya, paling tidak kan rata-ratanya tidak jauh gitu loh. Dan itu harus ada keberpihakan dari pemerintah. Local first gitu. Harus di semua provinsi melakukan itu. Kenapa Banten tidak? Kok malah anak-anak kita ini dimarginalkan, bukan lagi termarginalkan, dimarginalkan karena dibiarkan gitu. Jadi saya mengimbau kepada pemerintah, coba bagaimana caranya? Ya ditertibkan gitu.
Kita kan punya dana hibah ya Pak, untuk memberikan kepada aparat. Coba ditertibkan itu. Jangan memberikan hibah dengan free gitu. Kasihlah tugas-tugas untuk menjelaskan masalah-masalah tertentu gitu loh, untuk bisa selesai satu masalah. Yang lainnya juga demikian gitu. Itu dari aspek pekerjaan. Dari yang lain juga bisa dilakukan gitu ya. Dari pertanian saya sebutkan tadi gimana gitu loh. Kok bisa ada yang masuk gitu ya. Saya karena lihat sendiri gitu ya. Saya keliling di Pontang, di Tanah segala macam. Karena waktu itu saya melihat ada permintaan beras yang cukup banyak dari Korea, dari food station, dari Bulog gitu ya. Kita coba dari utara selatan, potensinya besar. Tapi ternyata mereka juga sudah ada order-order yang memang seperti itu. Nah, kita tidak membubarkan. Hanya perlu mencontoh misalnya food station yang ada di Jakarta, bisa nggak gitu? Masa mencontoh aja nggak bisa gitu ya? Copy paste di sinilah. Nah, kembali lagi tantangan buat orang Bantennya, harus mampu gitu. Jangan dikasih tugas nggak jalan. Seperti apa ABM Pak ya? Kan sudah dibentuk, coba menghasilkan, kenapa kok tidak mengelola itu gitu diantaranya untuk kesejahteraan. Kalau bicara yang lain-lain ya selain ekonomi, kesehatan juga banyak gitu ya. Nanti waktunya gak cukup ini dibahas di tempat lain aja nanti. Baik. Mungkin sedikit saja ya Pak. Dan kalau permasalahannya tadi SDM-nya masih bisa berdaya saing. Kemudian kalau rata-rata SMA tapinya ada pemerintah yang mungkin tadi disebutkan dibiarkan anak-anak kita tidak bekerja karena memang tidak ada modal. Kalau bicara untuk jangan-jangan ini mentoknya di dukungan anggaran. Nah, Banten punya anggarannya tidak Pak? Gini Pak, kalau Mbak gini, sederhana saja sebetulnya, keluarkan perda tentang kuota. Pabrik itu 70% harus orang Banten gitu. Sama dengan sekolah lah. Untuk rayonisasi misalnya di Jakarta kan, yang dekat dengan Depok, itu boleh 10% karena sekolahnya mungkin tinggal melangkah 50 meter aja. Nah gini juga gitu. Kuota di Banten untuk ini harus orang Banten paling tidak 70% misalnya gitu loh. Itu akan mengurangi pengangguran banyak gitu loh. Insya Allah mereka juga orang-orang lulusan SMK segala macam, orang-orang waras semua. Saya melihat di BLK ya, itu ada program 2 tahun, 1 tahun welder. Itu banyak orang Banten, dan itu menurut saya hebat-hebat juga orang Banten. Dan itu 100% mereka sudah dibon oleh industri. Bukan hanya di Banten, di beberapa tempat. 100% dia akan lulus dari situ langsung bekerja. Yang program sebulan, 2 bulan, itu udah langsung bisa kerja buat apa? Pengelasan, bikin pagar, bikin apa segala macam, banyak. Jadi kreativitas seorang pemimpin kelihatannya harus melekat, ya. Tidak hanya yang rutin-rutin saja, yang upacara. Saya paling tidak suka terus terang aja ada festival segala macam itu yang, waduh ini menghamur-hamurkan uang gitu. Cobalah bikin kegiatan-kegiatan yang berguna gitu ya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Eden. Saya mau kembali Pak ke Pak Gembong, mungkin ada beberapa jawaban juga tadi dari statement-statement dari Pak Eden. Kemudian dilanjutkan Pak, apakah kemudian ada sektor atau bidang tertentu yang mungkin difokuskan oleh pemerintah untuk mewujudkan Banten yang berdaya saing? Kalau tadi diidentifikasi masalahnya banyak sekali. Wah, ini seperti apa pemerintah memfokuskan satu hal barangkali ya? Seperti apa? Ya, merespon tadi disampaikan oleh Pak Eden ya, terkait dengan apa namanya, banyaknya pengangguran, salah satunya tadi itu ketika ingin masuk dunia kerja harus bayar dan sebagainya. Memang satu sisi memang kita melihat, saya coba ini juga ya, coba menganalisa apa sih yang membuat mereka ini kenapa harus menjadi membayar. Jadi kebanyakan memang industri-industri yang ya katakanlah kita harus masuk ke sana kemudian harus membayar, itu adalah industri-industri padat karya yang memang tidak butuh skill ya.
Jadi tidak butuh skill. Jadi dia paling cuma di pabrik sepatu ada ngelem apa gitu ya, tidak terlalu. Tapi saya sepakat tuh yang sampaikan Pak Eden tadi, yang BLK yang ketika dia punya skill ya, dia bisa ngelas segala macam, itu memang dapat posisi yang ini. Nah, memang masalahnya di kita ini yang skill dan unskill labor ya, tenaga kerja yang punya skill dan yang enggak ini memang banyak yang tidak punya skill. Nah, ini juga memang jadi tanggung jawab kita, bagaimana memang pemerintah ini ya tadi itu apa yang jadi kebutuhan industri itu apa sih? Nah, kita siapkan gitu ya. Cuma memang sementara ini yang saya ketahui di wilayah yang ada di kita ini kan pabrik-pabrik padat karya banyak ya, pabrik sepatu, pabrik itu yang memang dari sisi skillnya tidak terlalu, sehingga seringkali yang dijadikan batasan tadi itu ya, ada uang bisa masuk, nggak ada uang nanti dulu. Jadi ini memang apa namanya hal yang harus diperbaiki lah ke depan. Dan ketika ini saya sering sampaikan kepada penegak hukum, ini kenapa memang nggak bisa diberantas lah mafia ini. Kadang-kadang mereka itu kan ketika membayar nggak ada tanda terima. Kan biasanya kalau dari teman-teman penegak hukum kan ada nggak bukti tanda terima yang bisa ditindaklanjuti untuk menindak si pelakunya misalnya. Ini nggak ada itu. Jadi ya bermainnya di bawah tangan semuanya. Dibilang tidak ada, faktanya ada, ya. Jadi dibilang nggak ada, dibilang ada, ya memang seperti itu. Jadi itu. Nah, terkait dengan bagaimana ini Banten ke depan begitu ya. Apa sih yang menjadi fokus pemerintahan ke depan ini ya? Saya pikir memang kita harus memetakan nih mana yang jadi potensi Banten. Nah, itu yang kita fokuskan. Nggak usah banyak macam-macam lah. Di awal Pak Eden, di awal Pak Gubernur Wahidin Halim itu membangun agrobisnis mandiri ABM, itu kan beliau punya pemikiran tadi itu sama kayak Pak Eden, bahwa kita beras itu dari utara sampai selatan banyak banget punya kita, ya. Cuma tadi itu pasca panen, ya, bahkan sebelum panen sudah diijon. Begitu udah ini panen langsung dibawa berasnya ke Karawang tak kemana, nanti balik lagi ke Banten dengan harga yang lebih mahal. Nah, kemudian dibentuklah ABM. Nah, tetapi dalam perjalanan saya lihat nggak fokus juga nih. Mestinya fokus aja dulu sih di beras gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ketika sedang tidak panen raya harga berasnya tinggi gitu, kasihan masyarakat. Tapi ketika panen raya harga berasnya murah, kasihan juga petani. Ini harus ada yang menampung nih di kita nih. Semacam bulog tapi di internal provinsi gitu ya. Ya, food station. Jadi ini menjadi fokus kita nih luar biasa lah. Ya, pertanian kita nih, lahan pertanian kita masih sangat luas. Ya, belum lagi kalau memang kita kaitkan dengan kondisi industri pakan di wilayah Banten Utara itu kan banyak tuh perusahaan pakan ternak. Sumber utamanya Pak, jagung. Tanah di Serang itu cocok sebetulnya untuk jagung, tapi memang belum ada political will yang kuat ini dari pemerintah daerah untuk tadi itu kebutuhan industri apa nih, apa yang harus kita penuhi dari SDM kan, SDM-nya kah, kemudian dari sumber bahan baku kah. Ini kan sesuatu hal yang mestinya saling terkait begitu ya. Jadi memang gregetan juga nih. Waduh, potensi yang luar biasa, tapi kenapa nih kita nggak bisa jadi provinsi yang maju ke depan? Gitu, Mbak. Baik, Pak Eden sudah 23 tahun, tidak ada kata terlambat ya kalau kita mau mengubah, berubah, kemudian juga semangat lagi. Kemudian kalau nanti kita boleh berhayal Pak, kita punya leadership yang oke, potensinya dimaksimalkan dengan baik, akan seperti apa Banten kalau kita bandingkan dengan yang lain ya? Ini apakah akan maju sekali, kaya raya sekali? Dijawabnya nanti ya Pak, kita harus jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam special talk show bersama DPRD Provinsi Banten.